Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Dan juga jangan lupa gunakan kolom komentar di bawah video Anda untuk mengusulkan topik-topik tertentu yang ingin Anda lihat digarap di Ngopas agar berguna untuk para hamba-hamba Tuhan lain atau para rohaniwan lainnya. Perintah amanat agung begitu jelas di Alkitab bagi setiap murid-murid Yesus dan gerejanya. Apa betul setiap gereja harus menjalankan amanat agung? Bukankah kita harus melihat konteks dan gereja dan keadaannya? Bagaimana kalau gereja yang kita gembalain hanya ada orang-orang percaya saja? Apakah setiap gereja harus menjalankan amanat agung? Itulah yang menjadi topik kita pada saat ini. Bersama dengan saya ada Bapak Peter Hidayat, pertama kali untuk menjadi narasumber di Ngopas. Pak Peter, selamat datang di Ngopas. Apa kabar? Baik Pak Kian, terima kasih untuk kesempatan Ya, yang indah yang diberikan pada saya. puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Peter untuk waktunya. Ini orang sibuk nih kelihatannya nih ya. Pak Peter, boleh sedikit cerita, Pak Peter sekarang melayani di mana, apakah di organisasi ataukah di gereja, kira-kira hal-hal apa aja yang sedang Bapak lakukan atau layani pada saat ini? Silakan Pak Peter. Ya, saya pribadi sebagai penatua di Gereja Kristen Immanuel Kaintong, Bandung, Pak. Nah, namun saya sudah memang digantikan oleh yang muda di gereja, dan selama 30 tahun saya di dalam bidang misi di gereja. Sehingga melalui gereja itu memang saya terlibat di dalam pendirian STT SHPPI di Palalangon, kemudian Ya. pernah mendirikan sekolah teologi di China, ya, itu di bawah Care for China Ministry. Sekarang Ya. sudah mandiri. Kemudian di gereja saya mission trip ke Papua sehingga lahir Forum Pelayanan Papua. Sekarang sudah jadi lembaga yayasan. Gitu. Memang di dalam misi ini saya sendiri 21 tahun yang lalu diberkati Tuhan, saya ikut EE sehingga sampai sekarang saya sebagai board member di EE Indonesia. Dan jadi ada sekolah Betsaka dengan Pendeta Budi, kemudian terakhir di YPK Jatim. Jadi memang saya di beberapa lembaga yang berhubungan dengan misi, dan di Malang ini Karis Academy saya juga terlibat sebagai pembina gitu Pak. Jadi memang berkecimpung di bidang misi Pak. Di bidang misi ya. Wow, kelihatannya Pak Peter pasti juga tahu banyak ini mengenai dunia misi di Indonesia, dan ini menurut saya adalah kesempatan yang unik untuk kita mendengar, khususnya dari sisi seorang awam, boleh dikatakan, yang memiliki hati untuk misi, begitu loh. Karena memang kebanyakan yang mendengarkan rekaman kita itu adalah para pastor, para hamba-hamba Tuhan. Pak Peter bisa jelaskan kepada kita semua kalau kita bicara mengenai amanat agung di dalam konteks gereja, menurut Bapak, karena amanat agung inilah yang mendrive kita untuk kita melakukan misi tersebut. Seperti apa menurut Bapak? Menurut Bapak siapa yang berperan kalau kita bicara amanat agung di dalam gereja? Nah, ini kita melihat juga ada peranan hamba Tuhan, ada peranan orang awam, tetapi menurut Pak Peter siapa yang seharusnya berperan di dalam gereja, bagaimana gereja menjalankan amanat agung? Silakan Pak. Ya, sebagai seorang awam, saya bersyukur saya punya kesempatan juga ikut beberapa pembinaan, termasuk terakhir saya ambil emin di saat ya Pak. Jadi saya yang minus-minus saja karena saya tidak punya kesempatan untuk full time di teologi. Nah,
Saya mengamati bahwa amanat agung dengan gereja, G-nya Ya. besar ya Pak ya. Gereja bukan organisasi atau gedungnya, tetapi tubuh Kristus. Itu sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Karena kalau kita perhatikan ketika Yesus memuridkan muridnya 3,5 tahun, itu banyak sekali pengajaran yang sudah Yesus tekankan. Nah, dia memang menjelaskan sebelum dia naik ke surga, perintah amanat agung itu memang diberikan ketika dia mau naik ke surga. Gitu ya. Tetapi banyak hal yang dia sudah tanamkan kepada murid-muridnya. Sehingga kalau saya amati, amanat agung yang ditekankan di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini, saya sedikit saja bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, karena itu pergilah, dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan sebagainya. Yang terakhir, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Penekanan jadikanlah murid itu menjadi satu penekanan di dalam amanat agung. Nah, kita harus tahu bahwa ketika dia berkata kepada muridnya, itu amanat, artinya bukan option ya. Amanat itu adalah misalnya saya sebagai seorang tua yang ingin mewariskan kepada anak ya saya tidak punya anak kandung, misalnya saya punya anak rohani ya, saya wariskan sebidang tanah, kalau saya meninggal tolong saya amanatkan bahwa ini akan diwariskan kepada anak angkat saya, misalnya begitu ya Pak ya. Jadi di dalam amanat itu, ketika saya meninggal, saya percayakan kepada adik saya, warisan saya itu harus diserahkan kepada anak. Jadi bukan option. Nah, saya pikir jelas sekali ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, itu di dalam Injil Yohanes bahkan sudah diterangkan sebelum amanat agung ini, di Injil Lukas, minta maaf, Lukas 24, 46 ayat sampai ke 48, kamu adalah saksi bagi semua ini. Artinya, murid-murid itu diamanatkan, kamu adalah saksi. Nah, dia berkata, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Artinya ini menyangkut kepada Injil. Dan dikatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Oleh sebab itu sinkron sekali ketika di Matius 28 itu bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, dan Yesus mengatakan bahwa tunggu di Yerusalem, nanti akan ada Roh Kudus. Itu jelas ya, setiap kita tahu. Sangat sinkron sekali. Artinya, menurut saya, ketika mereka diamanatkan, itu memang Roh Kudus turun dan setiap daripada murid Tuhan itu memberitakan Injil dan mereka tidak takut mati, betul ya, karena sudah berubah. Nah, saya amati Pak Kian, ketika murid-murid memberitakan Injil, terbentuklah murid-murid Yesus dan mereka berkelompok membentuk satu persekutuan, ibadah bersama, itu yang dikatakan gereja mula-mula. Sehingga mengacu kepada gereja mula-mula, sebetulnya murid Yesus yang memberitakan Injil. Nah, ini poin penting ya. Saya selaku awam berpikir gereja harusnya menekankan pemuridan. Artinya begini, setiap orang percaya, ya saya belajar dari Ibu Rahmiati ya, kita membedakan antara Kristen dengan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah betul-betul sebagai anak, mewarisi ya sesuatu. Ya, Injil juga diwarisi. Tetapi Kristen belum tentu jadi anak Tuhan. Saya bicara tentang anak Tuhan. Nah, kalau di gereja itu anak Tuhan betul-betul dimuridkan oleh gembala, pendeta, penginjil, dan anak Tuhan itu memuridkan yang lain. Otomatis amanat agung itu akan terjadi. Dan gereja mula-mula menjadi contoh, mereka berlipat ganda begitu cepat dan saling berbagi, Pak. Ini yang menarik ya. Artinya berbagi dibedakan antara generous sama merciful ya. Artinya generous, orang
non-Kristen pun bisa generous berbagi. Tetapi dalam pengertian merciful itu berbelas kasihan, betul tidak? Berkat yang paling besar adalah keselamatan melalui Injil. Ya. Injil adalah kekuatan Allah dalam Roma 1 ayat 16. Nah, itu yang harus ditekankan di dalam gereja. Kalau Bapak tadi bertanya, apa peran gereja? Sebetulnya, kalau setiap pendeta, ya minta maaf ya, saya tidak mau menghakimi, apakah di seminari itu penekanannya betul-betul pemuridan, ya. Karena firman Tuhan, kebenaran itu harus jadi rema yang mengubahkan, sehingga para gembala dan hamba Tuhan harusnya memuridkan jemaatnya. Nah, sehingga kalau pemuridan terjadi, pasti yang namanya murid Kristus mau menjangkau jiwa. Gak mungkin tidak mau. Wong gurunya juga melakukan kok. Nah, ini yang saya bisa simpulkan adalah kenapa tidak terjadi pemuridan. Nah ini. Jadi karena ini gereja adalah dengan sesuatu amanat agung itu seperti koin yang bermuka dua, nggak bisa dipisahkan, Pak. Kalau tidak terjadi pemuridan, amanat agung kemungkinan besar sulit dilakukan begitu. Betul, ini pengamatan saya ya, Pak ya. Iya. Jadi ini betul-betul adalah sesuatu yang organik, yang seharusnya terjadi memang di dalam gereja. Kalau misalnya gereja memang berisi anak-anak Tuhan, seperti yang tadi Pak Peter katakan, mereka mau tidak mau terpanggil untuk memuridkan, dan para murid, kalau misalnya mereka juga merasakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka juga terpanggil lagi untuk memuridkan yang lain juga gitu ya. Jadi ini sesuatu yang seharusnya natural memang terjadi di dalam gereja. Dan Bapak melihat tentunya ada gereja-gereja yang mungkin kurang melakukan ini, ada gereja-gereja yang lebih melakukan ini. Bagaimana pengamatan Bapak? Ya memang kembali lagi saya tidak mau menjudge ya, artinya gereja yang melakukan atau tidak, tetapi dari buahnya akan kelihatan sekali, Pak. Ya memang kembali lagi iblis ini bekerja dengan tidak datang sebagai monster ya. Sebetulnya di gereja Tuhan, iblis bekerja dengan kenyamanan setiap orang Kristen. Ayo kamu di dalam ngapain keluar begitu ya? Kamu sudah di dalam bisa melayani. Sudah nyaman ya? Ya sangat nyaman. Ya memang fokusnya ke dalam. Akhirnya terbuai sehingga lupa bahwa kita ini sebetulnya Kristen, artinya pengikut Kristus, ya. Karena memang 3 abad lebih sebelum dikonstitusikan ya, gereja itu sebetulnya kan dari gereja mula-mula harusnya kan. Nah setelah betul-betul dikonstitusikan, itu kan menjadi banyak aturan, ya. Sehingga dari aturan itulah timbul banyak hal SOP yang harus dilakukan di gereja. Itu tidak salah sebetulnya, menunjang. Tetapi salah ketika anak-anak Tuhan atau orang Kristen fokus hanya kepada pelayanan gereja, karena waktunya sudah habis gitu. Iya, iya. Dan tentunya ketika fokus di dalam hal tersebut dan tidak ada lagi kesempatan yang lain, juga tidak pernah memikirkan bagaimana harus memuridkan orang-orang yang sudah ada di dalam dan bagaimana memberikan empowerment kepada orang-orang itu untuk memuridkan juga yang lain ya. Saya rasa itu memang poin yang sangat penting sekali, Pak. Saya rasa setiap gereja harus merefleksikan hal tersebut. Jadi kalau kita tanya mengapa gereja harus menjalankan amanat agung, bagaimana kira-kira jawaban dari Pak Peter? Ya, saya kembali refer kepada kebenaran firman Tuhan ya Pak di dalam Alkitab. Kalau kita mengamati di dalam poin amanat agung, kita disadarkan bahwa ketika Yesus memberikan amanat agung dalam Matius, itu perjanjian baru belum ditulis. Belum ditulis oleh murid-muridnya. Ini kita harus sadar bahwa ketika Yesus memuridkan murid-muridnya, itu dia refer kepada Old Testament atau perjanjian lama. Nah, saya belajar bahwa sebetulnya kalau kita perhatikan di Kejadian 12 ayat 2 dan 3, Pak. Ini merupakan satu poin yang penting yang seringkali dilupakan. Memang dibaca di dalam kebenaran firman waktu dibawakan di gereja.
Ketika Abraham Tuhan panggil, ya, itu punya Ya. rencana Tuhan bahwa dia menjadi bapak segala bangsa. Hmm. Jelas kalau saya bacakan ayatnya ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, ini statement yang penting. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya semua kaum ini tidak terkecuali bangsa atau suku yang besar atau yang kecil. Saya di Jawa Barat sukunya paling besar di dunia, Pak, yang termasuk Andrei People Group, ya, lebih daripada Betul. ada 34 juta. Nah, tapi suku yang paling kecil pun harus mendapatkan berkat. Nah, kalau saya amati dari rencana keselamatan yang Allah rencanakan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah berfirman kan, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Artinya Kristus, mengacu kepada Kristus kan. Jadi perjanjian Abraham ini merupakan satu urutan benang merah dari Abraham ke Kristus. Itu ada 40 turunan ya. Ya pembacaan pasti udah tahu atau para majelis. Abraham ke Daud 14 turunan, Daud kepada pembuangan 14 turunan, pembuangan kepada Kristus. Nah, tapi bukan itu yang maksud saya. Yang paling penting apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia 3, Pak. Ini penting para hamba Tuhan memberitahu kepada jemaat. Karena ini inti daripada diberkati untuk jadi berkat. Dan berkat yang paling besar, saya yakin dan percaya kalau kita tanya kepada jemaat, keselamatan, mereka akan jawab. Bisa menjawab. Blessed to be a blessing, ketika kita diselamatkan, harusnya Injil itu bukan hanya buat pribadi sendiri, kita harus menjadi berkat buat orang lain. Jadi ada top line, blessing, ada bottom line, responsibility. Jadi ada berkat dan tanggung jawab. Nah, ini ditekankan di dalam Abrahamic Covenant. Nah, saya membacakan Paulus saja, Pak. Ini secara cepat saja. Di dalam Galatia ayat pasal 3 ayat 8. Dan kata kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Dan disebut lagi, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, Abraham mendapatkan berkat dulu. Tetapi di ayat berikutnya, ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman. Nah, pertanyaannya siapa yang hidup dari iman? Kita juga harusnya termasuk kan? Mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Berarti kita including di dalam. Nah, ayat ke-14 menarik ini, penting. Karena menyangkut kepada Yesus ya. Dikatakan oleh Paulus, Yesus Kristus telah membuatnya ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Artinya pakaian saya dan setiap anak-anak Tuhan, kita menerima roh yang sama, Pak. Dan kesimpulannya di ayat 29. Ini sebetulnya kalau jemaat memahami ini, saya yakin mereka akan disadarkan untuk menjadi berkat dalam memberitakan Injil. Dikatakan di ayat ke-29, dan jikalau kamu adalah mirip Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Artinya, kita bukan orang Yahudi. Kita memang orang Indonesia ya, atau keturunan Chinese. Nah, tetapi secara rohani kita mewarisi daripada berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kalau Abraham diterima sebagai bapak kepala bangsa ya, segala bangsa yang memberkati bangsa lain, kita pun menjadi imamat yang rajani, artinya pengantara Kristus dengan orang yang belum percaya. Nah, memang lokasinya di Indonesia, betul tidak? Nah, kalau ini dipahami ya Pak oleh gereja, saya pikir begini, kalau kita diberkati dan betul-betul merasakan Injil itu mengubah totalitas hidup kita, pasti kita akan bukan secara alami ya, ada compassion di dalam hati kita
mau memberitakan Injil sebagai gaya hidup, bukan sebagai option loh, tetapi Iya, lifestyle. Artinya iya, lifestyle, saya sebagai pengusaha ya, ketemu supplier, kepada buyer saya, begitu. Dulu heeh, saya ekspor garment, Pak, sebelum saya berhenti iya, itu, di kereta api, di pesawat, di mana saja Injil bisa diberitakan. Nah, itu menjadi lifestyle, harusnya begitu. Nah, iya. begitu Pak Kian. Iya, baik. Baik, makasih. Wah, makasih banyak nih, Pak Peter sudah kasih kita sebuah gambaran yang sangat komprehensif sekali. Alkitab boleh dikatakan cover to cover untuk melihat nih bagaimana panggilan ini harus dimiliki oleh semua umat Kristen, semua pengikut Kristus, dan tentunya ini adalah bukan sesuatu yang opsional seperti yang tadi Bapak katakan, tetapi ini adalah sebuah amanat begitu ya. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi sebetulnya kenapa gereja harus menjalankan amanat agung. Di tengah-tengah mungkin kenyamanan gereja seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa ya kalau misalnya udah cukup nyaman ya ngapain gitu ya keluar lagi, apalagi orang-orangnya udah cukup banyak dan lain sebagainya. Tetapi tetap panggilan amanat agung itu tetap ada. Nah, sekarang Pak, pertanyaannya kalau gitu, kira-kira menurut Pak Peter, karena Pak Peter sudah lama berkecimpung di dalam dunia misi, bekerja sama dengan gereja-gereja, ciri-ciri apa Pak sebetulnya ketika gereja menjalankan amanat agung? Menurut Pak Peter bagaimana? Ya, saya teringat seorang hamba Tuhan yang menginspirasi saya juga, Pak. Namanya Iya, Francis Chan ya. Dia memang pelayanan di satu gereja yang sangat berkembang di Amerika. Dia sangat tidak nyaman kalau gereja itu penuh, Pak. Ini antik nih. Hmm. Saya lihat bukunya, ini antik sekali bukunya ya. Jadi dia Iya, bilang begini, saya tidak mau kalian ini memenuhi gereja. Harusnya hmm, kalian ini mengosongkan gereja, keluar untuk menginjili. Sehingga dia hmm, dia bilang begini, gereja itu harus dilihat bukan dari seating capacity, hmm, tetapi dari sending capacity. Wah, saya bilang hmm. ini dia betul-betul uh, taat kepada amanat agung dan Iya, pemuridan. iya, Memang salvation is free, hmm, but discipleship is costly. Artinya begini, hmm, memang setiap anak-anak Tuhan atau orang Kristen menerima anugerah itu seperti free ya. Kadang-kadang hmm, kurang dihargai saking free-nya gitu. Padahal anugerah itu begitu mahal, harus dihargai dan dihidupi. Jadi menurut saya gereja yang betul-betul menekankan amanat agung, dia tidak akan khawatir kalau gereja tidak penuh, tetapi hmm, jemaatnya menyebar kemana-mana. Ya, hmm, ada ribuan anggota mungkin kebaktiannya hanya 200, tapi yang ribuan itu sudah kemana-mana, mau jadi pengusaha, misionari, itu hmm, memberitakan Injil menyebar di mana-mana. Menurut saya hmm. gereja yang Tuhan perkenan adalah gereja yang Iya, menekankan amanat agung ya. Artinya bukan dinilai dari jumlah anggotanya berapa banyak, tapi berapa banyak dari anggotanya yang bersedia untuk memberitakan Injil bahkan di luar gereja. Karena hmm, ladang misi itu bukan di dalam gereja. iya, iya. Begitu kita keluar dari pintu gereja, itulah ladang misi kita. Betul tidak? Betul, betul. Apakah itu lokasinya di dekat gereja ataupun juga di tempat yang sangat jauh dari gereja, betul nggak ya? Betul, ya sekarang sudah boundaryless, Pak. Artinya Iya, pengabaran Injil misionari sudah tidak bisa secara lama ya. Buat hmm, buat tempat saya mungkin buat orang lain adalah ujung bumi dia gitu, tempat saya itu. iya, iya, Artinya anak-anak Tuhan sebagai anggota jemaat kita sebetulnya semuanya misionari. Misionari. Saya baru membaca buku Sen Senjaya, Pak. Saya iya, tidak punya saham di buku ini ya. Jelas iya, Pak Sen Senjaya itu sangat menekankan as a leader. Dia bilang harus menghidupi Injil dan menginjili hidup. iya, Artinya, ketika seorang hamba Tuhan itu menghidupi Injil dan menginjili hidup, every day dia berfokus kepada Injil. Kebayang hmm, Pak jemaatnya nggak usah diajarin misi Pak.
Dari lifestyle para pendeta dan penginjilnya itu udah kelihatan gitu. Oh, wah saya luar biasa ya, saya belajar dari buku saya. Wah saya banyak sekali diberkati loh, sehingga saya bisa di marketplace saya bisa menginjili karena ada model begitu. Nah ini yang saya pelajari, Fransiskan itu luar biasa. Dia Iya, wow. akan Jadinya, gereja, ya iya, dari sending capacity Pak, bukan sitting iya, capacity. betul. Wah, itu menarik sekali, Pak. Maksudnya ketika kita bicara dari sending capacity. Jadi itu betul-betul sesuatu yang memang harus diterjemahkan ya ke dalam berbagai macam segi. Baik itu jumlah orangnya yang dikirimkan, ataupun juga mungkin jumlah dana mungkin dari satu gereja yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan misi atau untuk pekabaran Injil tentunya. Jadi itu betul-betul bukan hanya satu sisi saja, tetapi berbagai macam sisi. Dan saya rasa itu adalah satu refleksi untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang menggembalai gereja. Kira-kira ada ciri lain, Pak, menurut Bapak, dari gereja yang menjalankan amanat agung? Ya, sebetulnya tadi kita bicara tentang mandat Injil ya Pak ya, amanat Iya. agung. Sedangkan di gereja kan banyak para awam yang bekerja, ada profesional, ada pengusaha, seperti saya pengusaha ya. Iya. Penekanan dari stewardship Pak, sebagai penata layan itu sangat penting. Jadi berkat Tuhan itu yang paling besar adalah Injil, itu mandat Iya. Injil. Tetapi ada titipan Tuhan yang dari perumpamaan talenta kan ada yang titipkan 1, 2, 5. Nah, artinya setiap jemaat punya talenta masing-masing. Kalau mereka belajar sebagai steward ya, sebagai penata layan, dan kita di khotbah juga di dalam pembinaan menekankan bahwa seluruh yang kita punya adalah milik Allah. Kita hanya sebagai pengelola, as a steward, gitu ya. Nah, penekanannya itu akan berbeda. Jadi mandat Injil jalan, mandat budaya jalan. Yang mengingatkan saya Pak 25 tahun yang lalu ya, saya tahun 1997 saya ke pedalaman Papua. Ini juga mengunjungi misionari yang diutus di gereja. Dan saya sebagai awam disadarkan oleh seorang misionari dokter ya. Ini orang Indonesia bukan dari luar negeri. Dia dengan keluarganya di pedalaman, 2 anak yang masih kecil, dan kebetulan memang dokter ini juga teman sekolah SMA istri saya. Jadi kemudian saya bertanya kepada dokter ini, dokter, kamu ini kalau di Bandung bisa make a lot of money ya, bisa sebagai dokter 25 tahun yang lalu tuh, dan dia pintar sekali. Kenapa kamu maunya datang ke pedalaman? Di sini kan nggak ada duitnya gitu ya. Terus dia bilang begini Pak, itu menyadarkan saya sebagai pengusaha juga. Dia bilang, wah Pak Peter ngomong gini, saya jadi terus diingatkan oleh 2 pertanyaan ya. Karena ketika saya nanti bertemu dengan Yesus, mungkin 2 pertanyaan ini yang akan ditanyakan kepada saya. Pertanyaan pertama adalah, Dr. Haryono, aku sudah mati di atas kayu salib. Apa yang telah engkau perbuat untukku? Ini berhubungan dengan mandat Injil. Ya. Kalau kamu sudah diselamatkan, apa yang harus kamu lakukan? Berarti kan apakah kamu menginjili orang lain atau tidak? Nah ini tentang jawaban Injil. Yang kedua cukup menarik, dia bilang begini, Dr. Haryono, aku sudah menitipkan kamu waktu, pengetahuan, talenta, dan harta selama kamu hidup. Apa yang engkau sudah kerjakan untuk kekekalan? Wah, saya pulang naik pesawat, nangis Pak, nangis, renung saya. Oh Tuhan ampuni, saya sebagai pengusaha waktu itu mikirnya hanya cuan Pak. Ngumpulin terus ya. Ngumpulin karena saya pengen sukses. 25 tahun yang lalu tuh saya disadarkan, waduh nggak bisa begini nih. Kalau saya diberikan kesempatan usaha, ada keuntungan, itu adalah titipan Tuhan. Nah itu saya disadarkan Pak Pasian. Sejak itu saya pikir bukan mengupayakannya, tetapi justru mempertanggungjawabkannya lebih sulit. Bisa nangkep ya Pak ya? Artinya kalau mengupayakan, saya punya jaringan bisnis yang baik, saya rajin, saya tekun, dan saya bisa
kreatif, pasti saya bisa dapat untung. Itu mengupayakan. Iya. Tapi di hadapan Tuhan kan yang dituntut pertanggungjawaban, bukan masalah Hmm. menghibur gitu. Nah Hmm. ini saya pikir di dalam jemaat ya, Iya. kalau kita memahami bahwa setiap orang percaya itu adalah penata layan, bukan sebagai pemilik. Hmm. Jadi persembahan misi itu bukan diwajibkan lagi, Pak. Justru Hmm. bukan hanya persepuluhan loh, tetapi Hmm. milik Tuhan itu kan 100%, Pak. Amin. Yep. Nah, saya pikir Yep. gereja yang bermisi, yang betul-betul menekankan jemaatnya untuk amanat agung, jangan khawatir karena uang. Yeah. Uang itu Yep. akan mengikuti, gitu ya. Yeah. Karena hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, maka the wallet will follow. Artinya, touch the heart, the wallet will follow. Jadi, Yeah. sentuh hatinya, maka uangnya itu akan mengikuti. Nah, itu jawaban saya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Ini datang dari seorang awam. Pernyataan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi, mendorong para pemimpin awam yang lainnya dan juga para hamba-hamba Tuhan tentunya untuk memiliki lifestyle ya, seperti yang tadi Bapak katakan. Lifestyle yang terus memikirkan bagaimana kita adalah gereja yang telah dipanggil untuk kita memuridkan orang lain, dan bagaimana kita bisa memberikan empowerment kepada para murid itu untuk mereka juga boleh menjadi berkat dan melihat begitu ya, bagaimana bukan hanya sekedar seating capacity, seperti yang tadi Bapak katakan di dalam gereja, tetapi bagaimana dengan sending capacity. Saya rasa itu adalah sesuatu yang kita harus garis bawahi dan menjadi PR boleh dikatakan bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Pak Peter, nggak kerasa sekali nih waktunya, kita sudah mau habis, tetapi kalau misalnya kita lagi asik ngobrol, memang selalu waktu yang membatasi kita. Terima kasih banyak Pak Peter buat waktunya. Saya yakin dan percaya pengalaman Bapak di dalam bidang misi dan juga misi di Indonesia secara khususnya itu memperkaya para hamba-hamba Tuhan dan juga para pemimpin-pemimpin gereja yang lainnya. Mungkin saya bisa minta dengan hormat Pak Peter untuk berdoa bagi gereja-gereja Tuhan supaya lebih banyak lagi yang bisa menghidupi amanat agung dan juga bisa menjalankan amanat agung ini, dan terutama Pak tadi yang seperti Bapak katakan kutipan dari Francis Chan untuk memikirkan bagaimana itu sending capacity daripada satu gereja. Terima kasih Pak Peter. Ya, terima kasih Pak Kian. Mari kita sama-sama sehati berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Kristus, Engkau yang sendiri mau datang hadir ke dunia dan tinggal hidup di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Para hamba Tuhan, para jemaat, anggota awam, kami sungguh bersyukur atas kasih yang Tuhan sudah berikan yang tanpa syarat di atas kayu salib. Dan saya berdoa biarlah Tuhan tuntun, pimpin setiap para pendeta, penginjil, para penatua, majelis di setiap tubuh Kristus di gereja masing-masing. Saya berdoa biarlah Tuhan tambahkan hati yang rindu untuk menjadi murid Kristus. Untuk sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Kristus yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Khususnya bagi para pendeta dan para penginjil yang seringkali berkhotbah di mimbar. Saya berdoa biarlah mereka sungguh menghidupi apa yang mereka khotbahkan. Sehingga ada cerminan dari kehidupan para hamba Tuhan. Jemaat melihat ada pancaran Kristus yang terpancar di dalam pelayanannya. Sehingga setiap jemaat mau belajar untuk menjadi murid Kristus yang memuridkan. Tuhan, kami berdoa khususnya gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bangkitkan setiap gereja. Agar gereja tidak membuat tembok-tembok yang menghalangi Injil untuk diberitakan keluar gereja. Kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang Tuhan percayakan sebagai full-timer. Tuhan tuntun ya Bapak, supaya mereka dapat memuridkan anggota jemaatnya untuk memuridkan yang lain, bahkan menjangkau jiwa, bukan hanya di dalam gereja, tetapi keluar, sampai suku bangsa mendapatkan berkat. Terima kasih Bapa di surga.
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.